mari kita bersama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini berjalan lancar dan kita semua mendapatkan tambahan energi, semangat dan juga tambahan ilmu. Mudah-mudahan ya untuk sama-sama kita mengembangkan bisnis kita. Untuk itu mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkan kepada kami ya Allah di malam hari ini kesehatan, keberkahan, keberlimpahan dan apa yang kami terima di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kami, untuk kebahagiaan keluarga kami, untuk dunia dan akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah pintu-pintu keberkahan-Mu untuk kami semua yang hadir di malam hari ini, agar kami bisa menutup tahun ini dengan prestasi terbaik kami, dan kami mencapai impian-impian kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama ya, kita memulai acara kita malam hari ini yaitu tentang how to recruit syariah ya. Malam ini memang fokusnya adalah kita ingin sama-sama belajar bagaimana menjelaskan tentang sebuah peluang bisnis di industri kita ya, yang memang fokusnya adalah kepada syariah. Namun sebelumnya ada 48 yang hadir di malam hari ini. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya, disclaimer ya. Jadi apa yang mau saya sampaikan di malam hari ini, kalau memang cocok buat teman-teman untuk dipakai ya, merekrut tim syariah silakan dipakai ya, silakan diambil yang baik-baiknya, yang mana nanti bila ada yang tidak sesuai dengan cara teman-teman dan leader teman-teman, ya tidak perlu dipakai gitu ya. Ini yang metode yang saya lakukan untuk merekrut tim-tim syariah yang bergabung di dalam grup saya. Seperti itu ya. Jadi nanti apa yang saya sampaikan silakan teman-teman cerna ya. APBN mana yang baik silakan diambil, yang kurang cocok dengan tipe dan karakter teman-teman tidak perlu diambil, seperti itu ya. Oke, saya ingin share materinya dulu ya. Ada beberapa hal yang memang dalam syariah ini tentu menjadi nilai lebih ya, atau nilai tambah dari bisnis kita yang sudah keren gitu ya. Nah, saya ingin memberikan beberapa catatan sedikit terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita jelaskan caranya seperti apa. Baik teman-teman semua ya, ini perkenalan singkat saja dari saya ya. Pendidikan saya emang anak pesantren ya, 6 tahun di pesantren, kemudian berlanjut kuliah di Jakarta di Lipia, kampus yang depan depan Republikas itu ya, Jatan Village ya. Di sana setahun, kemudian saya lanjut S1 di Sudan selama 1 tahun 6 bulan, kemudian S1 lagi di Madinah selama 4 tahun. S2 saya di Libya 1 tahun 2 bulan ya, S2-nya keburu pulang karena situasi dan kondisi pada waktu itu terjadi di Libya ya. Kemudian background saya sebenarnya sebelum di industri bisnis kita ini ya, di travel haji umroh lebih dari 10 tahun pengalaman saya di industri haji dan umroh. Saya bergabung di bisnis ini tahun 2016 ya, 2016 division, kemudian 2017 ya, 2018, 19, 2020 ya. Alhamdulillah 2021 ini bulan ini saya sudah capai champion ya. Nah, di tahun lalu ya saya sebagai menurut laporan Pak Agung ya, kemarin dalam meeting kita pernah disampaikan saya jadi top 1 rekruter ya, top 1 rekruter di grup Nyaris ya, di grup Tantangan Nabia. Ya, jadi yang menarik juga nih perlu sampaikan bahwa setiap tahun saya itu dapat unit ya, champion unit. Jadi selain personal champion juga champion unit, dan pernah juga premier personal ya. Maksud saya apa menyampaikan ini? Jadi memang apa yang saya jalankan ya, artinya dengan unit yang saya capai dari champion itu kan berarti saya punya tim dari yang saya rekrut gitu. Artinya cukup berhasil untuk mencapai angka di atas 1M secara unit ya setiap tahunnya. Dan juga alhamdulillahnya juga sebagai kalau di syariahnya ya, karena kita malam ini bicara tentang bisnis syariah ya, 3 tahun berturut-turut ya, 2016, 17, 18 sebagai top syariah nasional ya.
Dan memang 2019-2020 banyak saingannya ya, luar biasa, semakin bertumbuh bisnis syariah. Tapi alhamdulillah ada dari tim kita juga tahun lalu juga Bu Ima sebagai top syariah nasional mewakili grup kita ya. Dan banyak dari grup Tante Ananopia ini yang juga bertahan ya, kayak Bu Siska juga sebagai top syariah di grup RIS ya, alhamdulillah. Nah, malam ini kita akan bicara tentang bisnis syariah karena memang bagaimanapun ya tentang syariah ini punya daya tarik tersendiri ya, punya daya tarik sendiri bagi banyak orang ya, bukan hanya bagi orang muslim saja tetapi bagi teman-teman kita yang non muslim pun ya bersemangat ya untuk mengajak tim-tim syariah bergabung dalam grup mereka. Nah, kenapa enggak kita juga harusnya lebih semangat lagi gitu ya. Oke. Ini pengawalan sedikit ya sebelum kita jelaskan tentang bagaimana kita merekrut calon-calon tim syariah tersebut dan menjelaskan bisnis ini ya. Yang bagian paling penting adalah seberapa kuat keyakinan kita akan bisnis ini. Ini penting banget teman-teman. Bagaimana kita bisa mengajak orang-orang bergabung bersama kita menjalankan bisnis syariah ini ya kalau keyakinan kita ya di bisnis ini masih diragukan ya. Artinya keyakinannya harus 100% ya, harus 100%, tidak boleh kurang daripada itu ya. Jadi kalau kita masih menganggap bahwa ada bisnis lain yang lebih bagus dari bisnis ini, ya bisa dipastikan bahwa energi kita tidak akan bisa powerful untuk menyampaikan bisnis ini kepada mereka ya. Jadi di mindset kita ya, dalam hati nurani kita ya, dalam pikiran kita bahwa ketika kita ingin mengajak orang-orang bergabung bersama kita ya di bisnis kita ini ya, terutama di syariah, maka pastikan bahwa kita sudah punya keyakinan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun, bahwa keyakinan kita bahwa cuma bisnis ini yang paling bagus gitu ya. Cuma bisnis ini yang paling bagus, paling simple, paling mudah ya, dan paling cepat kita terima income, dan beberapa kelebihan lain di antaranya ini mungkin kita perlu kuatkan lagi teman-teman ya. Jadi keyakinan ini harus benar-benar kuat. Kalau kita mau merekrut, kalau kitanya ragu, waduh bahaya ya. Bahaya sekali kita mau merekrut orang tetapi kita meragukan bisnis kita ya. Nah, yang pertama memang ya harus diakui bahwa kita semua di sini tahu bahwa percepatan income di sini cepat sekali gitu ya. Kalau kita mau hanya punya income 25 juta itu mah cepat sekali ya, nggak perlu sampai setahun ya, 3 sampai 6 bulan pun kalau kita jalankan dengan sistem yang sudah diajarkan ya, itu bisa banget ya. Buktinya apa ya? Buktinya awal-awal saya join juga dulu di tahun pertama income saya sudah 40 juta pada waktu itu. Ya di tahun pertama join bersama Vision ini ya. Itu artinya benar-benar terbukti ya bisnis kita percepatan income-nya luar biasa. Kita mau income 40 juta kerja di mana gitu ya. Setahun langsung per bulannya income-nya 40 juta pada waktu itu. Ya. Yang kedua, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa bisnis kita ini sangat simple. Ya, simple sekali. Ya, omsetnya hanya 30 juta, kemudian kita kembangkan bisnis dan dahsyat sekali hasilnya. Ya, ini benar-benar harus ditanamkan teman-teman semua ya. Yang sudah lama, yang baru pun juga harus benar-benar punya keyakinan yang kuat bahwa bisnis kita ini paling mudah untuk diterapkan ya, nggak jelimet dengan sistem-sistem yang lain. Nah, yang ketiga kelebihannya adalah ya bahwa produk kita ini adalah produk yang halal ya, halal, bermanfaat dan berdampak. Nah, ini nanti saya akan jelaskan gitu ya. Inilah kelebihan kita produk syariah ini ya, karena produknya adalah halal, dibutuhkan ya, bermanfaat dan juga berdampak. Bahkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu. Jadi mau apa lagi coba? Mau cari bisnis yang mana lagi yang model kayak gini, gitu ya? Halal, bermanfaat, berdampak untuk dunia akhirat, gitu loh. Nah, ini nanti saya akan jelaskan ya. Yang keempat adalah ini bernilai ibadah lagi. Nah, ini nilai-nilai jualnya kita di bisnis ini adalah kita menjalankan bisnis ini karena ada nilai ibadahnya, ya, membantu orang kehidupan sehari-hari mereka, ya, tolong menolongnya, kemudian nanti ada wakafnya. Ya, ini kan nilai ibadah yang bahkan pahalanya terus mengalir sampai nanti hari kiamat. Nah, ini keren banget ya, menjadi konektor kebaikan. Jadi kelebihan kita adalah di sini ya, nilai ibadah menjadi adal al khair bahasa Arabnya itu. Konektor kebaikan, penunjuk jalan kebaikan untuk orang lain ya, mereka punya manfaat dunia dan akhirat. Nah, ini kelebihan bisnis syariah ya. Kemudian juga kita harus yakin dan percaya bahwa bisnis kita ini adalah ya disupport oleh partner perusahaan kita yang luar biasa, nomor 1 dunia gitu ya.
komunitas kita kurang apa lagi gitu ya, lengkap sekali ya. Komunitas kita di RIS itu udah keren banget gitu. Tinggal kita mau ambil ilmunya sebanyak-banyaknya ya, memanfaatkan waktu kita untuk terus mengisi mindset kita tentang penguatan bisnis ini dari leader-leader kita yang lain. Ya, support sistem yang dahsyat dari Vision ya, dan juga komunitas kita yang luar biasa. Nah, yang keenam, kita enak kenapa? Karena memang contohnya udah banyak gitu ya. Jadi contohnya itu bukan cuma 10, 20, 30 orang, bukan juga 100, 200 ya, bahkan lebih dari 1000 bahkan ya. Di Vision ini leader-leader yang sudah sukses di atas income-nya yang 50 juta tuh saya yakin sudah banyak banget ya, mungkin sudah 1000 lebih ya di Vision. Menurut saya seperti itu. Karena angka yang ratusan juta aja sudah ratusan orang ya. Nah, apalagi yang miliaran juga sudah ada gitu loh. Jadi contoh suksesnya di sini banyak banget ya. Dan yang ketujuh adalah kita di sini ya luar biasa setiap minggu itu mendapatkan training-training ilmu-ilmu yang bermanfaat, bahkan setiap hari kita mendapatkan insight-insight yang menarik ya, yang luar biasa dari para leader-leader kita kalau kita mau komitmen setiap pagi jam 9 pagi ikut di acara RIS Morning Run, ya itu luar biasa banget. Belum lagi reward-rewardnya, jalan-jalan ke luar negerinya, hadiah-hadiah setiap minggunya gitu ya. Mau iPad, mau uang cash, tadi Randy juga baru update di grup kita, grup leader gitu ya. Saya dapat 2 juta lagi tuh dari kontes leader unit Juli Agustus kalau nggak salah gitu ya. Itu kan luar biasa banget. Belum lagi dari grup kita, grup RIS Tante Anas, setiap minggu kita ada hadiah, ada angpau, ya ada iPad, ada kartu flash dan seterusnya. Nah, jadi keyakinan ini yang harus kita perkuat. Kita mau cari model bisnis yang kayak gini mau di mana lagi? Gitu. Nah, jadi inilah yang menjadi energi kita ketika kita mau rekrut ya, mau rekrut tim-tim yang bergabung bersama kita. Seperti itu. Jadi kitanya harus benar-benar punya energi, penuh keyakinan, percaya diri bahwa di luar sana itu nggak ada lagi bisnis yang lebih bagus dari ini. Harus seperti itu. Gitu ya. Kalau kita menganggap bisnis ini masih disambil, ya dianggap seperti masih plan B, ya. Nah ini maka sampai kapanpun kita nggak akan pernah sukses di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus seperti itu kalau memang teman-teman benar-benar mau sukses ya, mau capai income seperti leader-leader kita yang ada di bisnis ini. Oke, baik. Lanjut ya, kita ke materi kita tentang how to recruit tim syariah gitu ya. Nah, tentang mindset pebisnis syariah itu ya, itu memang ya harus ada nilai yang memang kita tanamkan dalam diri kita gitu ya. Jadi kita di bisnis ini bukan cuma soal cuan ya, bukan cuma soal kita bisa punya mobil, bukan hanya kita di sini punya income ratusan juta, bukan hanya kita bisa beli rumah, bukan hanya kita bisa jalan-jalan, semua itu oke, tidak ada masalah, semua itu diperbolehkan, halal gitu ya, mubah hukumnya, ya boleh-boleh saja. Ya, tetapi yang menjadi nilai lebihnya adalah ya kita bisa menjadikan bisnis ini sebagai sarana ibadah. Itu teman-teman gitu ya. Jadi rugi kita kalau tidak menjadikan bisnis ini sebagai ibadah. Karena pada hakikatnya adalah ya apapun yang kita lakukan ya ketika itu adalah amal kebaikan, kalau diniatkan menjadi ibadah ya diniatkan sebagai ibadah maka akan menjadi ibadah. Nah, jadi teman-teman yang berada di bisnis ini ya di bisnis kita di Vision ini itu ya bahwa bisnis kita ini adalah sarana kita beribadah. Gimana ibadahnya? Oh, banyak banget teman-teman ya. Banyak banget dari bangun tidur kita ya sampai kita tidur lagi, ketemu orang, sharing, kemudian menawarkan wakaf, menawarkan produk proteksi, menawarkan kesehatan, ya bercerita, mengajak bergabung ke sini, menjadi konektor kebaikan, itu semuanya adalah kebaikan. Itu semua adalah ibadah gitu ya. Nah, dan produknya adalah halal dan sesuai syariah. Serta berdampak. Berdampak gimana? Ya, berdampak kepada diri kita, ya, berdampak kepada orang yang kita rekrut, berdampak kepada tim kita ya semua, berdampak kepada nasabah kita, dan berdampak kepada umat, dan berdampak pada akhirat kita. Jadi ini lengkap banget gitu loh. Jadi saya ingin menguatkan teman-teman semua, ya kalau teman-teman sudah join di bisnis kita ini, itu semuanya dapat. Ya semuanya dapat. Mau dunia akhirat dapat. Ya mau ibadah dapat. Ya jadi rugi banget kalau kita cuma join di sini, ya tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, tidak memaksimalkan potensi yang ada, hanya main-main saja atau hanya taruh nama saja dan kode agent saja, tapi tidak melakukan aktivitas sama sekali, maka gimana mungkin kita bisa dapat nilai ibadahnya. Nah, nanti di poin terakhir saya akan sampaikan
Ya, karena ini adalah bisnis yang ada nilai ibadahnya, maka ada tantangannya, gitu ya, ada tantangannya. Oke, baik. Ini penting ya, perlu saya sampaikan bahwa kita memahami bisnis ini adalah bagaimana kita sarana ibadah syiar, terus mengajak kebaikan dan niatin sebagai ibadah, gitu ya. Artinya orang mau ambil produk kita juga nggak apa-apa, kita udah syiar lakukan kebaikan, dia ambil alhamdulillah, dia manfaat buat dia berwakaf dengan produk yang kita ajak, kita dapat pahala. Itu kan luar biasa banget, gitu ya. Oke, nah bagaimana memulainya ini? Jadi begini teman-teman, ketika kita mau mengajak calon tim kita, ya tadi dengan mindset kita yang sudah kuat, kemudian kita punya apa namanya nilai-nilai yang tadi saya sampaikan, ya maka bagaimana cara kita mulai mengenalkan bisnis ini kepada calon tim kita yang kita akan ajak bergabung bersama kita gitu ya. Nah, biasanya begini, ini yang saya lakukan ya, teman-teman boleh ambil, boleh enggak, mana yang cocok, mana yang mungkin bisa dipakai, silakan dipakai. Tapi kalau enggak, silakan teman-teman dengan cara teman-teman yang lebih nyaman seperti apa, ya. Nah, saya lakukan adalah ya ini bisa jadi saya letakkan di depan ya, sebagian besar saya letakkan di depan dan juga sebagian kadang saya letakkan di belakang tergantung situasi dan kondisinya gitu ya. Kalau tidak sempat di pertemuan pertama, maka di pertemuan kedua saya akan sampaikan, atau di pertemuan ketiga saya akan sampaikan. Kenapa? Ya karena inilah yang membedakan, ya inilah yang menjadi nilai plus, nilai lebih dari bisnis syariah, gitu ya. Lah orang bergabung bersama kita ingin mendapatkan bisnis syariah, tetapi dari sisi syariahnya tidak kita jelaskan. Ya, landasannya seperti apa tidak kita jelaskan, fatwanya seperti apa tidak kita jelaskan. Ya, syariahnya di mana kalau begitu, ya kan? Nah, yang kedua tentang mindset kaya gitu ya. Ini juga penting gitu ya karena jangan sampai masih ada anggapan bahwa ya kita sebagai pebisnis syariah itu ambillah dunia sekedarnya saja. Nah, itu kata-kata yang salah gitu ya. Jadi kita perlu meluruskan pemahaman tentang kekayaan itu sendiri dalam sisi syariah gitu ya. Dan ketiga saya akan cerita tentang wanita dan anjing. Oke. Gimana cara saya memulainya? Nanti setelah ini saya akan sampaikan tiga hal ini ya. Inilah menjadi apa namanya kelebihan dari bisnis syariah yang perlu kita informasikan kepada calon tim kita. Oke, materinya apa gitu ya? Nah, materinya kita sebenarnya sudah ada lengkap ya. Ada materi BSP Vision, ada materi wakaf juga bisa kita pakai. Ya, ada BSP Syariah yang RIS juga punya, yang biasa saya sharingkan setiap bulan itu juga ada gitu ya. Tapi tergantung calon tim kita siapa gitu ya. Nanti akan kita lihat dari obrolan-obrolan tersebut, maka nanti kita pakai materi yang mana. Itu sangat menyesuaikan sekali. Nah, kalau saya lakukan ya, kalau saya selalu pakai slide teman-teman ya, tapi mungkin teman-teman yang lain yang mungkin lebih nyaman dengan tulisan tangan atau dengan kertas, ya silakan. Itu kan tergantung style masing-masing. Kalau saya kadang-kadang pakai kertas itu gitu ya, karena saya nulisnya juga kadang bagian-bagian tertentu saja angka-angka itu yang mungkin saya pakai slide pakai tulisan pakai kertas, tetapi saya kebanyakan ketika merekrut itu menggunakan slide yang sudah ada gitu ya, slide yang sudah dibuat oleh RIS ya, oleh grup kita dan juga oleh Vision. Oke, nah ini nanti terakhir saya jelaskan apa tantangan dalam menjalankan bisnis syariah dan memasarkan produk wakaf. Oke. Selanjutnya kita mulai saja ya. Jadi materi kita ya teman-teman bisa lihat di sini ya, materi BSP syariah itu banyak banget gitu ya. Jadi ada beberapa ya di antaranya sini yang BSP Wakaf, BSP Syariah versi 2 ya. Kemudian yang versi Syariah per Juli kemarin juga ada ya, BSP-nya Go Hendro ada, BSP Milenial ada, BSP Ambassador Wakaf ada, banyak banget ya. Tapi rata-rata memang ya kalau saya biasa pakai ya di antaranya yang ini ya. Mungkin coba saya akan lihat sedikit ya. Saya akan jelaskan kalau yang ini mungkin bentar ya, kita lihat dulu. Yang tadi yang saya ingin sampaikan di awal gitu ya sebelum saya memulai menjelaskan tentang syariah. Oke, ini landasan yang selalu saya sampaikan gitu teman-teman ya. Jadi ketika ketemu dengan calon rekrutan ya, saya akan sampaikan bahwa saya akan menjelaskan sebuah peluang bisnis syariah ya. Namun sebelum saya jelaskan bisnisnya seperti apa ya, angka-angkanya seperti apa, sistem bisnisnya seperti apa, produknya seperti apa. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa seperti apa sih Al-Quran ya atau syariah ini bicara tentang bisnis gitu ya. Nah, yang pertama adalah ya, jadi 3 hal yang akan saya sampaikan kalau nanti calon tim yang saya rekrut setuju, saya lanjut. Ya, kalau 3 hal yang saya sampaikan ini nggak setuju, ya udah saya nggak perlu menjelaskan bisnisnya gitu ya. Oke, jadi ketika ketemu ya saya akan jelaskan bahwa bisnis kita ini
menjalankan bisnis, menjalankan kegiatan pekerjaan ya yang berbisnis ya atau perniagaan itu di Al-Qur'an ada dalilnya gitu lah. Bahkan banyak ayatnya ya. Ada 9 bahkan ayat yang bicara tentang kata-kata perniagaan ya. Jual beli itu ada 6 ayat dalam Al-Qur'an gitu ya. Kata-kata tijarah, kata-kata jual beli gitu ya atau berbisnis ya. Jadi artinya apa? Artinya saya ingin sampaikan bahwa Al-Qur'an itu bicara juga loh tentang bisnis gitu lah. Jadi kalau kita menjalankan bisnis, tahu kita landasan Al-Qur'an bicara bisnis, artinya kita dari sisi ini saja kita sudah dapat satu nilai kebaikan pahala gitu ya. Nah, yang kedua adalah hidup dunia ini harus seimbang gitu ya. Kita memang diperintahkan untuk cari kehidupan akhirat gitu ya, tapi jangan lupakan kebahagiaan kita di dunia. Kenikmatan hidup di dunia juga tidak boleh diabaikan gitu ya. Jadi salah ya kalau kita hanya mengejar kehidupan akhirat melupakan kehidupan dunia. Karena Al-Qur'an pun memerintahkan kita ya untuk tidak melupakan ya kebahagiaan kita, kenikmatan kita hidup di dunia gitu ya. Nah, menurut Bapak atau teman yang mau kita ajak itu setuju atau enggak? Kalau dia setuju, oke kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah bahwa landasannya ya, bahwa kalau kita menjadi seorang pebisnis yang jujur gitu ya, itu ternyata posisi kita, kedudukan kita itu di akhirat kelak itu enggak jauh ya dengan para nabi, syuhada, orang saleh. Artinya dengan berbisnis itu salah satu cara, salah satu jalan masuk surga. Gitu ya. Nah, jadi itulah nilainya. Jadi kalau kita berbisnis dengan benar, dengan jujur, gitu ya, dengan baik, dengan sesuai dengan syariah, insya Allah ya kita bisa menjadi penghuni surga ya, kedudukannya bersama dengan para nabi, syuhada dan orang-orang saleh nanti di akhirat. Ya. Kemudian yang kedua saya sampaikan adalah tentang mindset ya. Mindset bahwa jadi kaya raya, sukses dunia akhirat itu ya, itu tuh adalah sunnah ya, adalah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah. Kenapa saya harus sampaikan ini teman-teman? Karena angka di bisnis kita itu kan per bulannya bisa 1 miliar. Ya, per bulan bisa 2 miliar. Bahkan ada yang leader kita sudah punya penghasilan 9 miliar per bulan gitu ya. Nah, jadi angka ini saya sampaikan bahwa kita ketika menjadikan bisnis ini sebagai sarana kita untuk menjadi orang kaya raya, ya sukses di dunia akhirat, itu ada contohnya. Ya, nah ini seperti Abdurrahman bin Auf itu kan kekayaannya ketika dia meninggal dunia kan 6,2 triliun, gitu ya, 6,2 triliun. Itu kan banyak banget duitnya ya. Utsman bin Affan 2,5 triliun, ya. Zubair bin Awam 3,5 triliun, Tolha 500 miliar, gitu ya, 500 miliar itu duitnya. Itu kekayaan mereka setelah mereka meninggal dunia, kekayaannya masih ada. Bahkan sampai sekarang Utsman juga kebun kurmanya masih ada. Nah, artinya apa? Artinya ya bahwa kita ketika kaya itu, sukses itu, ya itu dianjurkan, gitu ya. Ya, tapi sukses yang benar-benar kita buat dunia dan akhirat kita, ya. Nah, yang ketiga yang perlu saya sampaikan juga biasanya adalah orang kaya itu meraih ladang pahala lebih banyak, ya. Kenapa ini? Ya, bahwa memang dulu ada sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak banget jadi orang kaya ya. Mereka sholat, kami sholat, ya mereka baca Quran, kami baca Quran, mereka zikir, kami zikir. Nah, mereka bisa sedekah, mereka bisa berinfak, mereka bisa berhaji, berumroh, mereka bisa menyumbang harta mereka untuk jadi jalan Allah. Kami nggak bisa, ya. Kami nggak bisa. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya itulah ya keutamaan yang Allah kasih kepada orang kaya di antara kalian. Itulah kelebihan yang Allah kasih kepada orang kaya di antara kalian. Artinya apa? Orang kaya punya ladang pahala lebih banyak. Ya. Ini kenapa saya sampaikan? Karena memang jangan sampai kita sudah ada di bisnis syariah, ya sudah tahu angka yang kita bisa dapatkan itu ratusan juta bahkan miliaran, tetapi kita nggak greget untuk meraih ladang pahala sebanyak-banyaknya. Ya, malas kita bergerak. Padahal produk kita membantu orang. Padahal produk kita bisa membuat orang punya wakaf, selamat dunia akhiratnya, gitu ya. Tetapi ya energinya nggak ada, ya energinya kurang, gitu ya. Nah itu nanti saya akan masukkan dalam tantangan bisnis syariah, gitu ya. Jadi kalau kita memahami bahwa orang kaya, sukses, punya banyak duit itu bisa punya ladang pahala lebih banyak, ya maka ini di awal mindsetnya sudah harus dibuka gitu ya, bahwa ketika nanti dia melihat kata income-nya 200 juta, income-nya 500 juta,
sudah siap hatinya. Kenapa? Dia bisa mempersiapkan dirinya untuk punya ladang pahala lebih banyak. Bangun masjid, sedekah buat anak yatim, ya, buat duafa dan seterusnya. Nah, maka saya yang keempat saya akan ceritakan ya, yang ketiga atau yang keempat tentang wanita dan anjing, ya. Mungkin teman-teman yang hadir ya, tim saya mungkin pernah atau sering saya ceritakan kisah ini gitu ya, bahwa apa kisah wanita dan anjing ini ya? Ya, ini kan kisah bahwa seorang wanita imrotun baghiyah, itu dalam bahasa Arabnya pekerjaannya kurang baik lah ya, wanita yang punya profesi yang kurang kurang baik lah. Jadi suatu ketika tapi dia punya kebaikan, dia kehausan, lalu dia di tengah padang gurun itu dia mencari air sampai ketemu sumur ya. Kemudian dia minum dari air sumur tersebut, kemudian ketika naik dia lihat ada anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Nah, wanita pendosa ini turun lagi kemudian mengambil air tersebut lalu diberikan kepada anjing ini. Ya, kemudian ya setelah anjing ini minum gitu ya, diceritakan dalam hadis ini, ya Rasulullah SAW bersabda, ya apa kata Rasulullah SAW? Ya, fasaqal qalbu fasyakarallahu lahu faghfaralah gitu ya. Jadi dosanya diampuni, ya. Dosa besarnya itu, ya dosa wanita ini, ya itu diampuni Allah Subhanahu wa taala hanya dengan melakukan satu kebaikan, memberi minum anjing, ya. Memberi minum anjing maka dia mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita ya? Bagaimana kita ya dengan duafa ya, dengan duafa orang-orang yang lemah, ya yatim gitu ya. Ini materi saya yang berikutnya juga sama sebenarnya ya, ceritanya juga seperti ini, tapi slide-nya aja berbeda gitu ya. Jadi kisah wanita dan anjing ini ya. Jadi ya bagaimana kalau kita bisa bukan sekedar memberi minum anjing, tapi anak-anak ini gitu ya. Memberi makan, memberi pakaian, memberi pendidikan. Ya, untuk itu semua apakah hanya diberi dengan daun? Ya kan nggak mungkin. Nah, kalau anak kita sendiri, keluarga kita sendiri, kita tidak bisa berikan yang terbaik, pakaian yang terbaik, sekolah yang terbaik, ya karena sendiri kita susah income-nya, bagaimana mungkin kita bisa berdampak buat umat yang lebih banyak, buat orang yang lebih banyak, gitu. Nah, jadi dari awal ini mindset-nya ya harus ditanamkan bahwa ketika kita menjalankan bisnis syariah ini dan bisnis ini gede banget nilainya, hasil yang kita bisa dapatkan, maka paling tidak ya hal ini bisa menjadi energi kita gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita banyak bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan ya, yang memberi makan, memberi minum orang-orang yang kesusahan, ya dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru saya tanya, kira-kira setuju nggak dengan 3 hal atau 4 hal yang saya sampaikan tadi gitu ya. Paling tidak dia sudah dapat energi gitu ya. Jadi landasannya, oh bisnis ini adalah bisnis yang halal, ada landasan dalilnya. Ya kemudian menjadi kaya sukses mulia itu gitu ya, itu tidak melanggar syariat karena sahabat Rasulullah orang kaya sukses dan Rasulullah juga orang kaya. Yang ketiga, kita dengan menjalankan bisnis ini bisa berdampak ya pada ya umat, pada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana mungkin kita bisa membantu mereka ya kalau kitanya sendiri kekurangan ya, untuk bayar listrik aja nggak ada, untuk bayar sekolah nggak ada kesusahan. Nah, maka jadikan bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Oke, balik lagi ke slide yang tadi gitu ya. Ini sebenarnya mirip-mirip lah ya gitu ya. Tapi kalau di slide ini cukup panjang penjelasannya gitu, tapi saya akan ambilkan beberapa hal saja. Oke, langsung kita ke bisnis ini gitu ya. Ini sebenarnya slide-nya mirip juga dengan slide sebelumnya ya. Saya kadang tergantung situasi kondisinya pakai slide, tapi sebenarnya mirip-mirip juga, sama-sama aja permasalahannya gitu ya. Jadi kalau kita mau berbisnis syariah itu barulah kita masuk kepada penjelasan bisnisnya. Nah, dalam berbisnis itu kan ada permasalahannya apa, kemudian kebutuhannya apa, ada solusinya, ada marketnya, ada rewardnya. Gitu. Jadi bisnis itu ya kita lihat dulu permasalahannya apa gitu ya. Jadi kalau kata Jack Ma, kita balik lagi ke materi yang satunya lagi ya. Jack Ma bilang bahwa kalau kita pengen punya penghasilan yang besar, income yang besar, bisnis yang bagus, maka lihat permasalahan yang ada di depan kita, permasalahan yang ada di tengah-tengah kita, carikan solusinya. Ya, nah permasalahan depan kita ini ya adalah bahwa setiap orang ya hampir 80% itu penduduk Indonesia terkena kondisi kritis sebelum meninggal. Oke, teman-teman, ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bisnis syariah dari sisi produk yang asuransinya gitu ya. Barulah nanti saya yang kedua akan jelaskan
bagaimana masuk kepada produk wakafnya gitu ya. Jadi ada dua nih di tim saya sendiri, ada dua yang memang fokus ke wakaf, ada yang juga bisa memasarkan wakaf dan produk asuransi lainnya gitu ya. Nah, jadi ini materi yang umum yang sering kita dapatkan ya, baik dari training-training kita di RIS, di Vision, BSP-nya rata-rata memang seperti ini gitu ya. Ini hal yang standar yang kita jelaskan kepada calon nasabah kita gitu ya. Artinya dari 100% itu biasanya gitu ya, dari 100 ada 4 yang kena, dari 5 orang ada 4 yang terkena yang namanya sakit iris. Biasanya saya tanya tuh, kalau dari keluarga besar siapa? Ya kalau saya sendiri cerita orang tua itu pernah operasi ginjal gitu ya. Akhirnya tanya satu persatu, biasanya mereka, oh kakek saya kena ini, oh paman saya kena ini, oh keluarga saya ada yang kena ini. Nah, artinya kan benar 100%. Nah, masalah biaya kita juga sampaikan gitu ya, bahwa biayanya nggak sedikit loh, miliaran, ratusan juta bahkan miliaran ya. Nah, ini yang cerita Jupe, tapi saya cepatin aja gitu ya, bahwa Jupe cerita habisnya 6 miliar gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa sakit kritis itu ibarat bom waktu. Kalau terkena, maka yang susah bukan dia doang, tapi keluarga besar juga ikut susah gitu ya. Nah, karena ya ada biaya-biaya ya yang terlihat dan tidak terlihat. Ini materi kita juga sebenarnya teman-teman sudah punya gitu ya, itu materi tentang sakit kritis gitu ya. Artinya biayanya besar sekali biaya kerugiannya. Nah, oke, saya lanjutkan aja langsung ke sini. Ya, akibat dari kondisi tadi bisa kehilangan income gitu ya. Ini memang saya nggak detailin teman-teman ya, karena materi ini saya yakin teman-teman sering dapat, dan memang ini materi standar kita ketika kita menjelaskan tentang bahwa produk kita ini adalah produk yang dibutuhkan, karena permasalahannya seperti ini ya. Permasalahannya kalau orang terkena yang namanya kondisi sakit kritis, dia bisa kehilangan income ya. Sedangkan anaknya masih harus sekolah, istrinya belum siap, ya asetnya akan terjual dan tabungannya akan habis dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini juga cerita nih, ya bagaimana seorang Nabil, ya anak kecil yang ayahnya koma 3 tahun, ya. Kebayang kita selama 3 tahun setiap kali azan, ya waktu sholat si Nabil ini, ya azan di telinga ayahnya, ya azan berharap sembuh. Kita kebayang, ya selama 3 tahun orang tuanya nggak bisa bekerja karena sakit, ya artinya apa? Artinya yang akan menggantikan peran ayahnya adalah ibunya, ya sedangkan si Nabil harus terus sekolah. Nah, dari cerita ini ya bahwa jangan ketika itu terjadi gitu ya, maka jangan sampai peran ya pencari nafkah tadi digantikan oleh ibunya yang belum siap atau istrinya yang belum siap gitu ya. Jadi kalau kita mau menyiapkan dana darurat ya, ya menabung itu untuk terkumpul 4 miliar itu kita butuh waktu 110 tahun ya. Artinya untuk menyiapkan dana secara manual, dana darurat itu butuh waktu yang sangat lama sekali gitu ya. Dan ini bukan cara yang baik. Nah, maka ada cara. Nah, kita baru masuk ke produk kita. Ada cara, yaitu dengan cara rekening Alisha ya. Ketika program ini ya, anggaplah dia juga bisa mengikuti program yang 3 juta per bulan, maka ketika terjadi seperti kondisi Bapak tadi sakit kritis, maka rekening ini akan memberikan uang 1 miliar. Ya, kemudian mendapatkan fasilitas ditabungkan sampai dengan usia 65 tahun, ya dapat manfaat warisan juga ya, 1 miliar, manfaat uang santunan kecelakaan juga 1 miliar, manfaat cacat tetap juga 1 miliar, ya, manfaat kartu rumah sakit juga ya yang anti inflasi ya, kemudian juga ada nilai investasinya gitu ya. Nah, ini kita bicara tentang produk. Nah bedanya adalah teman-teman ya, mungkin teman-teman yang biasa menjelaskan yang tadi seperti yang tadi ya, bahwa kita di sini barulah kita jelaskan sisi syariahnya gitu ya. Nah, jadi sisi syariahnya apa? Bahwa rekeningnya rekening amal ya, rekening tabarruk yang mana jutaan orang ikut berbagi bersama ya. Mereka mengumpulkan dana bersama dalam satu rekening yang disebut dengan rekening Alisha Protection Plus ya, atau amal dana tabarruk. Bila mana dari peserta yang tersebut terkena salah satu kondisi sakit kritis ya, atau kecelakaan atau meninggal dunia ya, maka akan diberikan dana ya dari rekening ini gitu ya. Artinya 1 miliar tadi itu kan hanya 10.000 per orang ya dari 100.000 peserta. Artinya untuk menghimpun dana 1 miliar itu dengan sangat mudah melalui rekening amal bersama ini. Nah, inilah disebut dengan rekening
amal tabaru atau Alisha Protection Plus yang sudah sesuai dengan syariah gitu ya. Jadi saya cepat saja, ini nggak perlu saya ceritakan ya, bahwa ini contoh ya, bukti-bukti bayarnya, artinya mendapatkan klaimnya ya. Nah ini contoh saja gitu ya, bahwa rekening ini bisa memberikan dana 2 miliar kepada anak yang bapaknya meninggal dunia, artinya bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya dan seterusnya. Oke, artinya kita sudah menjelaskan tentang produk tadi ya. Kemudian kita jelaskan tentang di sini ada company profil perusahaannya ya, emang yang apa namanya tempat kita menjadi partner bisnis kita ya. Ini teman-teman saya rasa sudah banyak dapat penjelasannya seperti apa, saya cepatin aja gitu ya. Nah, lalu masuk kepada bisnisnya gitu ya. Sorry teman-teman ya, hal-hal yang tadi itu adalah hal-hal yang biasa yang sudah sering kita dengarkan dalam pelajaran kita tentang rekrut, tentang produk-produk kita, mirip-mirip seperti itu semua ya. Lalu kita masuk kepada bisnisnya. Nah, masuk kepada penjelasan bisnisnya. Jadi bisnis kita ini adalah bantu diri kita, bantu nasabah, bantu tim kita. Nah, ini saya jelaskan juga bahwa jenjang karirnya cuma ada 2 gitu ya, sebagai bisnis eksekutif dan sebagai bisnis partner ya, dengan cara kita membantu 10 nasabah ya, dengan anggaplah iuran preminya sekitar 3 juta per bulan gitu ya. Artinya kalau bisa 3 juta maka cukup 10 nasabah. Kalau bisa 1 juta berarti 30 nasabah. Ya, ini juga saya cepetin aja juga, nanti penjelasannya yang ini biasanya nanti setelah join ya, baru saya jelaskan secara detail pengkali rumusnya. Nah, ringkasannya langsung ya, saya akan jelaskan seperti ini ya, bahwa ketika kita join di sini ya, bisnis kita sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali, yang kita butuhkan hanyalah membantu 10 nasabah ya di tahun pertama ya, atau dengan omset 30 juta maka kita mendapatkan income sebesar 7 juta ya. Di tahap berikutnya kita ajak teman kita ya melakukan hal yang sama, yaitu ya membantu nasabah 10 orang dengan ikut program tadi ya, yang bisa memberikan manfaat sebesar 4 miliar tadi ya. Tiga teman tersebut bisa melakukan apa namanya tugas yang sama seperti kita, yaitu membantu nasabah, maka kita akan mendapatkan income 17 juta per bulan ya. Kemudian 27 juta per bulan, kemudian lakukan lagi hal yang sama berikutnya 77 juta per bulan, kemudian 277 juta per bulan, kemudian 1 miliar per bulan. Nah, dengan sistem yang simple seperti ini ya, kita hanya membantu 10 nasabah, kemudian punya 15 calon leader ya yang bergabung bersama kita, maka selama 6 tahun kita bergabung di bisnis ini, maka penghasilannya bisa mencapai 1 miliar per bulan. Ini tahapan bisnisnya, seperti itu. Nah, tentang royaltinya ya, saya sebutin aja bahwa kita di sini ada royalti, yaitu sampai dengan apa namanya 8 generasi gitu ya. Tapi dengan hanya kita bisa punya 3 generasi saja ya, 3 generasi saja, maka dengan sistem bisnis kita ya, kita bisa mendapatkan income sebesar 500 juta per bulan hanya dalam waktu 3 tahun gitu ya. Dalam waktu 3 tahun kalau kita menjalankan bisnis ini, di tahun pertama kita bergabung, tahun kedua kita bisa mengajak 5 tim ya, kemudian tahun kedua bertumbuh menjadi 25 tim leader, dan tahun ketiga menjadi 125 tim leader ya, maka totalnya ada 155 BP dikali omset 1 miliar ya sebagai billion unit ya, kemudian dikali komisi, dikali royalti ya, dibagi 12 bulan, maka per bulannya mendapatkan income 500 juta per bulan. Nah, sampai di sini ya, sampai di sini bahwa angka 500 juta tersebut ya itu tidak terlalu besar. Kenapa? Ya karena kalau kita bicara tentang yang di awal tadi ya, banyak hal yang kita bisa lakukan, maka angka tersebut 500 juta pasti sudah habis gitu ya. Karena untuk berangkat haji saja ya itu per orang paling enggak 200 juta. Ya ini baru 2 orang yang haji gitu ya. Kalau mau dipakai umroh ya bisa mungkin ya kita berangkatkan 10 orang ya untuk berangkat umroh. Nah, ini saya juga biasanya saya jelaskan juga bagian ini ya, bagian ini untuk membuka kembali bahwa bisnis ini kalau 5 generasi saja ya, ini baru bicara tentang 5 generasi belum 8 generasinya ya. Anggaplah kita yang terrealisasi hanya 10%. Nah, ini juga saya sampaikan juga 10%. Jadi dari tim kita semua 90%-nya gagal. Itu income-nya masih
1,2 miliar per bulan. Ini mau dicari di mana bisnis yang model begini, gitu ya. Nah, lalu apa yang saya lakukan, yang saya tanya, mungkin di sini ada Pak Ben. Pak Ben, ya, kalau Pak Ben punya income 1 miliar per bulan, ya, kalau Pak Ben punya income 1 miliar per bulan, nih contoh ya, ini coba saya cari materinya di materi yang satu, ya. Ya, kalau Pak Ben punya income 1 miliar per bulan, kira-kira Pak Ben mau mau apa dengan income 1 M per bulan itu? Ya, Ayo Pak Ben. zakat apa? Bikin masjid, ya bantu anak yatim. Nah, saya biasanya tanya begini nih, Pak Ben, kalau Pak Ben punya income 1 M sebulan, apa yang mau dilakukan? Gitu. Boleh nggak Pak Ben, kalau Pak Ben ikut nyumbang, kita bangun pesantren buat anak yatim, gitu ya, Ya, gratis bersama-sama, gitu ya. Nah, Pak Ben, berapa persen yang Pak Ben mau kasih dari 1 miliar per bulannya? 40%, Pak. 40%, 400 juta, amin gitu ya. Mudah-mudahan dengar oleh malaikat gitu ya, dan kita diaminkan. Nah, teman-teman kita, insya Allah semua leader-leader mungkin ya yang pernah saya sharing, pernah punya komitmen ini. Saya ingatkan kembali ya, tim-tim yang sebenarnya punya komitmen, kalau punya income 1 miliar per bulan, mau sedekahnya berapa persen gitu ya. Nah, ini biasanya saya tanyakan gitu ya. Saya masuk ke sini untuk menyentuh sisi hati nuraninya untuk berbuat untuk para anak yatim dan orang-orang duafa ini gitu ya. Nah, ini nama-nama donaturnya saya bilang nih tim saya yang sudah bergabung, kita akan bangun rumah buat anak yatim gitu ya. Kita akan biayain kehidupan mereka biar mereka bisa menghafal Al-Qur'an dan seterusnya. Kira-kira sampai di situ tuh ya. Biasanya kalau sudah di situ tuh saya yakin ya mereka sudah closing, sudah komitmen karena mereka sudah melihat peluang bisnisnya, kemudian mereka sudah siap berkomitmen untuk apa? Untuk memberikan dari 1 miliarnya sekian persen untuk sama-sama kita punya amal akhirat ya, punya amal kebaikan untuk para anak yatim, duafa dan orang-orang yang membutuhkan. Kira-kira seperti itu. Nah, sudah proses seperti itu saya biasanya kasih lihat beberapa income leader, kemudian berapa teman-teman yang berhasil, kemudian saya jelaskan tentang ini ada tripnya jalan-jalan juga saya singgung bagian akhir, langsung kita minta KTP ya untuk mengisi formulir aplikasi pendaftaran. Biasanya seperti itu ya. Itu poin-poin menurut saya ya silakan teman-teman kalau mungkin mau dipakai juga boleh ya. Kalau enggak juga bebas saja gitu ya. Itu biasanya yang saya lakukan, yang saya sentuh ya beberapa sisi yang menurut saya itu menarik ya untuk mereka memiliki semangat bahwa ketika mereka punya kekayaan di sini, sukses di sini ya hidup ini ya beberapa kali saya juga sampaikan, saya tanya bahwa eh, kalau kita hanya punya income 20 juta, 50 juta, itu kita terlalu egois ya. Terlalu egois kenapa? Bahwa income itu pasti hanya cukup buat kita dan keluarga aja, bahkan kurang. Bagaimana mungkin kita mau berbagi lebih banyak, berbagi kepada banyak orang kalau kita hanya puas ya dengan income 20 juta, 50 juta, 100 juta gitu ya. Nah, jadi itu yang saya tanamkan bahwa teman-teman semua ya, terutama tim-tim saya malam ini hadir ya. Kalau teman-teman income-nya masih 10 juta kemudian sudah puas, ya 20 juta sudah puas, 50 juta sudah puas, ya maka sesungguhnya ya kita termasuk orang-orang yang egois, ya orang-orang yang hanya mementingkan diri kita, ya orang-orang yang hanya mementingkan anak kita dan keluarga kita, gitu ya. Kita tidak peduli kepada lingkungan kita, ya orang-orang yang di sana masih banyak membutuhkan uluran tangan kita. Gitu. Jadi kita di sini harus punya penghasilan ya minimal 200 juta ya, kalau bisa 1 miliar, 10 miliar seperti yang telah ditetapkan, yang dicanangkan oleh leader kita. Kenapa? Kita bisa punya maslahat, manfaat yang lebih banyak gitu. Jadi energinya harus dikeluarkan gitu ya. Jadi kalau ada hambatan kecil, tantangan kecil itu bukan masalah. Ya, ya belum diterima, ya belum closing terus ya karena kenapa? Kita punya impian besar, punya energi besar ya yang kita mau berbuat lebih banyak seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Saking semangatnya saya ya. Oke, saya lanjut. Nah, kalau kedua adalah menjelaskan tentang wakaf sekarang gitu ya. Nah, ini gimana ya menjelaskan tentang bagaimana merekrut calon duta wakaf ya atau calon partner wakaf yang bergabung bersama kita ya. Nah, saya akan mulai dari ceritanya Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan kita kenal ya, orang kaya raya ya, sahabat Rasulullah yang kaya, punya kekayaan sampai hari ini juga
kebun kurma Usman itu masih ada, ya masih di Madinah, masih berbuah hasilnya, ya masih ada manfaatnya yang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, ya, dan itu masih hasilnya dimanfaatkan untuk orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang miskin yang membutuhkan, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, bahwa kalau kita punya kekayaan kan kita bisa berwakaf gitu ya. Sebagaimana Raja Abdul Aziz berwakaf tanah ya untuk dibangun hotel yang ada di Makkah gitu ya, yang hasilnya untuk Masjidil Haram. Kemudian juga ini ada kisah orang kaya lagi ya. Balik lagi karena bisnis kita adalah kita bisa punya income miliaran, maka kita akan singgung tentang orang-orang kaya yang berdampak gitu ya. Bahwa dengan kekayaannya Syekh Buga ini ya, dia bisa memberikan ya per orang jamaah haji asal Aceh yang berangkat haji itu dapat uang sekitar per orangnya 4 juta sampai 5 juta rupiah ya. Dan dengan kekayaan tersebut dia sudah memberikan wakafnya sebesar 5,2 triliun. Ya, itu luar biasa banget gitu ya. Nah, di Indonesia juga ada namanya Teku Markam ya yang nyumbang 28 kilo emas yang ada di Monas gitu ya. Jadi ini orang-orang kaya yang berdampak. Nah, pengen nggak sih? Nah, baru kita masuk ke poinnya adalah gitu ya. Kalau tadi orang-orang kaya ya berdampak, dia bisa berwakaf, bisa sedekah, ya bisa nyumbang emas di Monas. Pengen nggak sih? Gitu. Kalau kita juga bisa berdampak apa yang kita punya, ya bisa berwakaf miliaran, ya bisa membantu sebanyak-banyaknya orang yang membutuhkan, ya. Nah, masalahnya kita uangnya kan belum ada saat ini, gitu ya. Nah, tetapi ada cara nih, ya kita bisa berwakaf 1 miliar sampai 100 miliar, ya. Bahkan ada juga salah seorang nasabah juga berwakaf 350 miliar di tim lain gitu ya. Itu luar biasa, ya dengan cara mudah. Gimana caranya? Lalu kita jelaskan tentang produk rekening kita gitu ya. Cara berwakaf 1 miliar itu gampang. Ada programnya di kita, di Alisya. Ikut aja programnya, kita bisa berwakaf 1 miliar, kita bisa langsung ikrar wakaf ya kepada nazir-nazir lembaga wakaf yang sudah ada, yang terpercaya gitu ya. Kemudian di bulan berikutnya kita hanya mencicil per bulannya saja sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai dengan rencana wakaf kita ya. Nah, dalam perjalanannya kalau kita meninggal dunia maka wakaf 1 miliar tadi itu sudah bisa cair ya, sudah bisa dialokasikan kepada nazir wakaf atau lembaga wakaf yang kita tunjuk di awal ya, dan dikelola langsung menjadi wakaf buat kita. Nah, program apa yang bisa menciptakan dana wakaf seperti ini? Nah, ini ada programnya namanya Alisya Protection Plus yang mempunyai fitur wakaf. Jadi dengan berwakaf melalui program ini kita bisa berwakaf maksimal gitu ya, bisa berwakaf miliaran rupiah ya hanya dengan menyisihkan per bulan sekitar 1, 2 atau 3 juta atau 5 juta. Nah, program wakaf ini gimana? Program wakaf ini sudah ada fatwanya. Jadi sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Ini bunyi fatwanya. Ya, sudah ada fatwanya ya dan diawasi oleh Dewan Syariah. Ya, ada Dewan Pengawas Syariahnya sudah diawasi. Nah, ini juga ada sertifikatnya, sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional menunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk menjadi pengawas di program produk tadi gitu ya. Nah, gimana lembaga keuangannya mengelolanya? Aman nggak? Profesional nggak? Nah, tenang aja, karena lembaga yang kita menjadi partner ini adalah ya Allianz Syariah yang keuangannya ya lembaga keuangan yang sangat sehat, sangat kuat ya, dan terbaik di Indonesia saat ini, gitu ya. Dan kata Pak Habibie juga adalah Allianz itu adalah perusahaan asuransi terbesar ya di dunia. Asuransi itu yang besar itu adalah Allianz. Nah, videonya boleh di-setel, boleh dilewatin saja. Kita jelaskan sedikit tentang Allianz gitu ya. Mungkin ini sudah biasa kita jelaskan ya. Nah, lalu dengan program ini gitu ya, kita bisa punya penghasilan ya yang halal, legal dan syar'i. Yaitu kita bisa mendapatkan income juga. Nah, sama seperti yang tadi ya. Sistem bisnisnya sama ya, kita jelaskan. Tapi di sini saya buat iurannya adalah 1 juta. Kalau tadi dalam produk Alisya produk yang pertama, produk asuransi itu karena manfaatnya banyak gitu ya, ada manfaat sakit kritis, ada kesehatan, ada asuransi kecelakaan dan seterusnya, maka 3 juta. Kalau ini kita buat 1 juta saja gitu ya, 1 juta. Ya. Dengan 1 juta per bulan ya, maka kalau kita bisa mengajak 30 orang berwakaf dengan mengikuti program wakaf di Allianz Syariah ini, maka kita bisa punya penghasilan 7 juta per bulan. Ya, kita bisa penghasilan 7 juta
per bulan. Hanya dengan melakukan syiar wakaf, mengajak orang berwakaf dengan program yang kita jelaskan tadi, yaitu 30 orang atau 30 keluarga, maka kita bisa punya penghasilan 7 juta per bulan. Langkah berikutnya adalah kita mengajak teman kita menjadi partner kita, menjadi duta wakaf. Ya, nah ini yang baju saya pakai teman-teman, kelihatan nggak ya? Nah, ini sengaja saya pakai baju malam hari ini adalah baju duta wakaf. Nah, jadi kita menjadi duta wakaf gitu ya. Kita mengajak orang berwakaf menjadi duta wakaf, 5 teman kita menjadi partner kita, partner duta wakaf kita. Ya, maka kita bisa punya penghasilan 25 juta. Ya, 25 juta sebulan. Sekali lagi saya selalu tekankan di sini ya kepada tim-tim saya ya. Kalau kita sudah puas dengan 25 juta ini, ya kita termasuk orang-orang yang egois, ya kita hanya masih puas dengan diri kita dan memikirkan keluarga kita, ya maka saya motivasi lagi, ayo, ya kita bisa punya penghasilan 50 juta per bulan dengan melakukan syiar lebih besar lagi, mengajak lebih banyak partner-partner wakaf lagi, sehingga kita bisa punya penghasilan 200 juta per bulan. Ya kita bisa melatih, membina dan mensupport ada 155 partner wakaf di grup kita, ya maka kita bisa punya penghasilan 200 juta per bulan. Nah, saya tekankan poinnya di sini teman-teman ya, di poin ini. Ya, kenapa sih kita harus punya penghasilan besar? Ya, karena kalau kita bisa punya penghasilan besar, maka kita akan fokus. Kita nggak akan lirik-lirik sana sini lagi, kita nggak akan mikirin bisnis sana sini lagi. Ya, kita akan fokus serius untuk apa? Melayani umat, ya. Melayani umat untuk apa? Untuk berwakaf, ya. Untuk mereka setiap orang bisa punya wakaf. Nah, barulah cerita tadi ya. Ya ini kan mirip yang saya sampaikan di awal tadi, saya masukkan ke sini. Bahwa kisah tentang saudara-saudara yang kaya gitu ya. Kenapa orang kaya bisa punya ladang pahala banyak? Ini bagian ini saya jelaskan kembali gitu ya. Kalau di tentang wakaf dibalik aja ya. Kenapa kita perlu punya penghasilan besar gitu ya. Nah, poinnya adalah di sini saya percepat aja. Nah, ini. Jadi dengan kita menjalankan profesi ini ya sebagai duta wakaf atau sebagai partner wakaf atau sebagai sahabat kuantum wakaf ya, kita bisa punya penghasilan ya dan juga bisa mendapatkan pahala jariah. Ya, artinya ketika orang berwakaf, dia mendapatkan pahala kebaikan, kita yang mengajak, yang menunjukkan pada kebaikan mendapatkan pahala kebaikan juga ya. Dan kita mendapatkan income tentunya dengan menjalankan profesi kita sebagai partner wakaf gitu ya. Jadi bisnis kita ini halal, berkah syar'i, produknya bermanfaat buat umat, kemudian income-nya besar dan bisa diwariskan, dan motivasinya adalah meraih pahala dan surga. Maka ayo kita bergabung menjadi seorang partner wakaf. Kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Ya ini dijelaskan tentang ya pencapaian, kemudian hasil yang diraih, trip jalan-jalan, dan tahun ini kita capai Dubai gitu teman-teman ya. Semangat kita kejar ya ALP 360 juta biar kita bisa bareng-bareng berangkat ke Dubai ya, dan di atasnya lagi kita bisa kejar namanya New Zealand dari tahap berikutnya gitu ya. Atau kita ganti dengan umroh juga bisa, insya Allah tahun depan umroh sudah dibuka. Nah, maka kita minta langsung untuk mengisi exam gitu ya. Kemudian kita daftarkan melalui ACL. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan ya. Tergantung saya rekrutnya siapa. Kalau saya rekrutnya orang yang langsung saya ajak duta wakaf ya seperti tadi. Kalau saya ajak dia kayaknya punya potensi untuk mengajak orang lebih banyak lagi dengan produk-produk asuransi kesehatan kita karena dia punya link yang besar dan bagus ya, maka saya akan ajak kepada bisnis besarnya, yaitu bisnis kita di industri asuransi ini. Oke, bagian terakhir, teman-teman, sebelum udah jam 9 ini ya, 1 jam. Apa tantangannya? Ya, mudah-mudahan teman-teman masih setia mendengarkan saya malam hari ini ya. Jadi apa tantangan terbesar kita ya dalam menjalankan bisnis syariah? Dalam menjalankan bisnis syariah ini dan memasarkan produk wakaf. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya? Apa tantangannya? Ya, jadi ketika kita ya mengajak orang bergabung bersama kita, bergabung dalam tim syariah ya, dan memasarkan produk syariah ya, dan di awal tadi ya kita sampaikan mindset kita di sini adalah ibadah ya, adalah ibadah. Kita bisa mendapatkan income, bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan kebaikan. Maka teman-teman ya, bila kita sampai tidak jalan, ya, bila kita masih santai, bila kita masih belum bergerak, ketahuilah ya bahwa sesungguhnya
kita telah kalah dengan godaan setan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya, iya, karena ketika kita menjalankan apapun ibadah, maka kita akan digoda, teman-teman. Ya, akan digoda untuk tidak melakukan itu, tidak melakukan aktivitas itu. Coba kebayang, teman-teman. Teman-teman punya income 1 miliar, teman-teman nyumbang anak yatim, ya. Teman-teman melakukan kebaikan yang banyak, teman-teman membangun masjid. Itu setan kejang-kejang, ya. Setan kejang-kejang dia. Kenapa? Dia nggak rela, ya, kita melakukan kebaikan. Ya, dia nggak rela kita membantu orang banyak. Dia nggak rela ya kita menggunakan duit itu untuk ibadah, untuk haji, untuk umrah, untuk membantu orang tua kita, untuk membantu orang fakir miskin, nggak rela dia. Ya, dia nggak rela, maka kita dibuainya. Kita dibuainya, udahlah nggak usah prospek, udahlah tidur aja, udahlah santai aja, udahlah nggak usah muluk-muluk, udahlah cukup 5 juta, udahlah cukup 10 juta, udahlah pokoknya kita dibuatnya lalai, dibuatnya nggak bergerak. Ya, kenapa? Ya karena kita menjalankan bisnis ini karena ini ibadah. Kita bisa dapat pahala. Coba kita closing, kita dapat pahala, ya kan? Kita ngajak orang berwakaf, orang tadi berwakaf, nanti dia bangun masjid. Ya, dia kan bangun masjid, dia dapat pahala jariah. Ya, ketika dia dapat pahala jariah, dia masuk surga. Sedangkan setan nggak setuju. Ya, setan cari teman banyak-banyak buat menemani dia di neraka jahanam. Maka dia akan goda manusia itu ya dari kanan, kiri, ya depan, belakang, bawah, ya agar tidak melakukan kebaikan. Nah, maka tantangannya ketika kita memasarkan produk wakaf adalah ya setan juga akan menakut-nakuti nasabah kita ya untuk tidak jadi membayar iuran wakafnya. Kenapa? Ya ada ayatnya ya 268 surat Al-Baqarah ya asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, menakut-nakuti kalian dengan kesusahan. Udahlah nggak usah bayar premi, nanti buat anak iuran sekolah gimana? Udahlah nggak usah lanjutin iuran wakafnya, nanti buat anak apa namanya, buat cicilan rumah gimana, buat ini gimana, buat ini gimana. Nanti kamu kekurangan, nanti duit kamu nggak cukup, nanti begini gini dan seterusnya. Nah itu harus kita sadari, harus kita pahami, gitu ya. Jadi kalau kita ini mengajak orang kepada kebaikan, tantangan terbesarnya adalah ya kita berhadapan dengan musuh besar Adam, Nabi Adam dan anak-anak keturunan Nabi Adam, yaitu apa? Setan yang menggoda kita ya untuk kita ini tidak menjalankan bisnis syariah, ya. Agar kita ini tidak memasarkan produk syariah, agar kita tidak memasarkan produk wakaf, ya, maka kita akan dibuai, ditakut-takuti dan nasabah kita juga ya diberikan rasa takut, rasa khawatir agar mereka tidak berwakaf, gitu. Nah, jadi poinnya adalah ya ini tantangan terbesar kita ketika kita menjalankan bisnis syariah. Karena kenapa? Karena kita ini melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan suatu yang akan bernilai pahala. Ya siapa yang tidak rela, yang rela ya kita punya pahala, ya kita punya kebaikan, kita punya amal, gitu. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama teman-teman. Jadi terserah teman-teman, balik lagi buat teman-teman. Kalau teman-teman mau menjalankan bisnis syariah, pengen dapat ibadah, pengen pahala, lawan godaan untuk bersantai di 3 bulan terakhir ini gitu ya. Harus cari cara gimana cara kita bisa menang terhadap godaan setan untuk kita dibuatnya ya tidak punya. Artinya begini, kalau teman-teman nggak punya closingan wakaf, teman-teman nggak punya kebaikan, ya teman-teman nggak punya income 200 juta atau 1 miliar, ya teman-teman belum bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak. Kan begitu sederhananya. Kalau kita belum punya income, baru punya income 1 juta, 2 juta, kita sudah puas sendiri, ya artinya ya kita belum mendapatkan kebaikan apa-apa, ya belum bisa berbuat banyak, ya belum bisa melakukan impian-impian besar kita, gitu. Nah jadi ini saya tekankan di malam hari ini teman-teman yang mau fokus syariah, jadi harus siap-siap menghadapi tantangan itu, ya. Ya terserah, balik lagi kalau teman-teman nggak mau menjalankan bisnis syariah, balik lagi kepada diri kita masing-masing. Ya, artinya kalau kita mau menjalankan bisnis ini, udah pasti kita dapat 2 kebaikan. Kebaikan income yang besar di sini, ratusan juta bahkan miliaran. Ya, yang kedua kita bisa dapat banyak pahala kebaikan. Kita membantu orang berwakaf, kita bisa membantu orang punya proteksi. Ya, dengan income yang kita dapat kita bisa banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Gitu.
Ya itu saya rasa cukup Tantana ya. Saya semangat sekali menjelaskan ini. Ya karena kenapa? Karena waktu 3 bulan ini kita jangan sampai dikalahkan ya oleh musuh terbesar kita setan sehingga kita tidak punya sedikit pun kebaikan. Padahal kita sudah berada di bisnis syariah ya bisa punya dapat pahala, bisa banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, tetapi kita tidak memanfaatkan peluang itu ya karena di pikiran kita, di hati kita digoda, dihantu-hantui dan buat kita lalai sehingga kita tidak bisa menjadikan diri kita orang yang bermanfaat untuk umat ya, apalagi untuk agama dan bangsa. Sekian, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa ya. wabarakatuh. Masya Allah, keren banget Pak Ustadz. Aduh, benar-benar saya jadi nyadar banget ya yang Pak Zul tadi bilang, bener ya. Ini godaan siapa sih gitu ya, anak-anak cucu saya ganteng-ganteng, cantik-cantik, hebat-hebat, pintar-pintar ya. Tapi kenapa kinerjanya kok belum maksimal gitu ya? Saya mikir terus. Oh, saya terjawab malam ini betul-betul ya. Bahwa itu godaan setan benar-benar yang nggak kepengen kita sukses gitu ya, yang mau ngelihat kita terus muter-muter gitu ya di dalam masalah gitu, tapi bukannya keluar sebagai pemenang, tapi sibuk mikirin sama masalah gitu ya. Coba kalau teman-teman bisa mencapai income MDIT ya, bintang pertama, bintang kedua, bintang ketiga, bintang kelima, sampai tadi yang udah dijabarin ya, itu semua masalah akan selesai. Bukannya bilang, oh Tante ngomong duit terus, bukan. Masalahnya memang seringkali ribut ya gara-gara kurang duit gitu loh ya. Ribut banyak duit sama ribut kurang duit kan beda ya. Kalau ribut banyak duit paling ributnya mau investasi di mana begitu ya. Yang satu mau dekat pantai, yang satu mau dekat gunung, betul ya. Nah, lebih manis teman-teman gitu ya. Oke, siapa yang mau bertanya silakan. Pak Jul masih bisa kasih waktu ya Pak Jul, 1-2 pertanyaan boleh Pak? Siap. Kita selesaikan malam ini dengan baik. Ya. Jadi bedanya apa sih? Coba teman-teman lihat deh ya. Gimana Pak Jul cerita gitu ya, ngajarin kita gitu ya. Begitu juga pasti ketika Pak Jul BSP ya, waktu dia ngejelasin bisnis Allianz ya, waktu cerita produk Allianz, semangat, antusias. Itu pasti akan jadi apa? Jadi transfer. Ya, jadi anak saya ngeliatin saya ya, sepanjang di Bali kan dia nggak kemana-mana tuh ya. Ngeliatin saya, temenin saya, ngomong gitu ya, cerita bisnis, cerita produk gitu loh. Timi bisa kasih kesimpulan, kenapa sih rasio closing orang kok kurang gede gitu loh, nggak seperti leader-leader yang sudah senior, ya itu kurangnya cuma satu, ilmunya mah udah ada, tapi semangatnya itu loh yang kurang gitu ya, semangatnya kurang gitu, jadi nggak pol-polan, kalau kita tuh pol-polan gitu. Oke, yuk silakan siapa yang mau bertanya ke Pak Zul, katanya mau dituntasin nih segala keraguan-raguannya semuanya, biar rekrutnya rasionya langsung 1:1, hajar. Oke, silakan. Yuk, silakan teman-teman ya. Ayo silakan Bella, mau Irfan mau tanya nggak nih? Mumpung nih Pak Zul mau kasih waktu ya buat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dede. Halo Tante, Pak Zul semuanya. Mana? Saya siap deh, sering dikeramasin. Mana videonya nih? Nggak ada. Lagi ngelonin, maaf, lagi kelonin baby. Enggak, saya belum apa-apa, Tante, mohon maaf semuanya. Aku belum apa-apa, tapi terasa ini banget gitu kan, kesentuh gitu ya. Terutama buat Pak Jul, makasih banyak. Makasih banyak Pak Jul. Ya, pokoknya Bu Dede kalau mau membahagiakan keluarga, membantu orang, jangan lirik yang lain lagi. Fokus siap.
Siap Pak Jul. Tante aku sering disentil sama Pak Jul. Emang enak. Siap Pak Jul, makasih banyak. Iya siap, bismillah. Insya Allah Tante aku perbaiki. Mohon doanya. Oke, amin. Didoain. Iya, iya. Berasa kok Pak Jul, energi Pak Jul nyampe kok. Walaupun saya masih banyak op ya kan. Tapi saya tetap pantau, saya berusaha. Saya akan tebus dosa, Tante. Pokoknya setiap bangun pagi, kalau malas, kalau nggak prioritas, itu artinya kerjaan siapa? Setan. Udah. Saya mau komen tadi lawan setan. Iya, iya. Oke, makasih buat semuanya. Pak Jul, makasih Tante Ana. Sok lanjut. Oke. Siapa lagi yuk? Silakan. Tan, saya mau nyampaikan dulu Tan. Dikit Tan. Silakan Pak. Ini saya cek ini di grup kita malam ini memang banyak ya, rata-rata alhamdulillah memang teman-teman yang fokus di syariah gitu ya. Ya. Alhamdulillah ya, banyak yang fokus syariah. Ada beberapa yang juga punya tim syariah. Ya, jadi memang saya mau kuatkan lagi teman-teman gitu ya. Kita syariah ini ya, kita ini punya paling enggak saya mau ngajak teman-teman gitu ya. Kita ini depan Tante Ana nih kita harus deklarasi gitu loh. Siapa lagi yang mau mengangkat nama syariah ini gitu loh. Lah, mengangkatnya gimana? Dengan omset, teman-teman. Ya, di sini itu bicara bisnis adalah bicara omset, bicara angka gitu ya. Bicara pencapaian, bicara prestasi. Ya. Bicara apa? Ya, top nasional, champion, premier. Ya, kecuali teman-teman mau pengajian silakan pengajian di sana gitu ya. Kalau teman-teman di sini mau dapat ilmu pengajian agama, jangan di sini gitu ya. Kalau teman-teman di sini, teman-teman mau dapat penghasilan, dapat income, dapat omset, ya. Jadi ya di sini tempatnya kita ngomongnya. Nah, tapi teman-teman sudah clear mindsetnya bahwa angka, income, omset tadi itu buat apa udah harus jelas. Nah, tetapi yang masalah adalah saya greget terus terang aja, Tan. Ya. Grup syariah ini ya angkanya itu sungguh sangat memalukan. Ya, sungguh sangat memprihatinkan. Kenapa? Teman-teman nggak benar-benar serius menjalankan ini. Padahal teman-teman kalau berjuang syariah buat dunia akhirat itu harusnya angkanya lebih besar, harusnya lebih banyak gitu loh. Ya, jadi nggak usah tabu kita ngomongin angka omset bisnis di sini. Ya memang kita lagi berbisnis, memang kita lagi ngejar omset, memang kita lagi ngejar prestasi. Gitu. Maka tunjukkan, ayo teman-teman semua. Ya, jangan sampai kita syariah ini yang dapat prestasi cuma ya berapa orang saja, semuanya harus sukses, harus berhasil gitu. Buktikan minggu ini Oktober ini kita semua ada angkanya, ada omsetnya. Ya, karena bagaimana kita mengangkat nama syariah. Kalau betul. siapa lagi gitu loh. Ayo teman-teman, siapa lagi yang mau ngangkat nama syariah? Jawab saya di chat itu. Saya greget ya. Ya. Ya, jadi jangan sampai kita di sini percuma gitu ya, join di bisnis syariah, ya bergabung dalam tim syariah, bergabung dalam tim duta wakaf, ya tetapi nggak ngajakin orang wakaf, nggak ngajakin orang kebaikan, ya kita sekali lagi kita sudah dikalahkan, ya ditipu, ditenggelamkan, ya di apa namanya dininabobokan oleh setan, oleh setan. Kita balik kan. Iya, betul banget ya. Jadi sebenar-benarnya kan fondasi yang udah ditaruh sama Pak Zul dari awal ya, ketika kita ada di Allianz ya. Itu udah benar-benar Pak Zul sampai berupaya banget ya, ngangkat syariah gitu ya, kasih materi yang bagus ya, mewakili dari tim RIS ya, untuk apa? Untuk di panggung Allianz ya, teman-teman ya. Nah, yang saya heran tuh yang udah bertahun-tahun ikut gitu ya, bahkan lihat gimana Pak Zul segala gitu ya, gitu kok bisa adem-adem aja, betul ya, kok adem-adem aja ya. Jadi teman-teman kita benar-benar harus start strong sudah ya. Karena apa? Karena kalau mau diabaikan aja ya udah, kalau diabaikan sih memang tadi dinina bobokan aja asik, ngapain buat janji temu, ngapain gue capek-capek, ngapain gue susah, lumayan lah yang dikirimin sama Allianz gitu ya. Teman-teman inget ya teman-teman ya, karena ketika kitanya santai
ya, yang lain mah bergerak, ya. Vision bergerak teman-teman, terus di angka di atas 30 miliar setiap minggu. Kontribusi kita di mana? Lama-lama syariaris, ya udah tenggelam. Nggak mungkin cuma beberapa orang doang yang bisa ngangkat. Kita masih angkat rame-rame, teman-teman. Ya, kita masih angkat rame-rame. Kalau yang lain bisa lihat peluang syariah, teman-teman ya. Coba deh teman-teman lihat tuh top-top syariahnya ya. Coba kok mereka bisa lihat peluang syariah. Sementara teman-teman yang udah ada di dalamnya kok kayak cuek-cuekan gitu ya. Oke, jadi malam ini kita sesi ngomel-ngomel ya Pak Zul. Ya, saya tuh prihatin loh. Kalau ini saya suka ngomongannya bareng sama Pak Jul. Saya prihatin banget loh lihatnya loh. Gitu ya, benar-benar. Kemarin terakhir udah ketemuan kita waktu di Kebayoran ya, di restoran Sunda. Itu kan saya udah kumpulin semua PIC. Kita udah ngobrol. Kita mau punya mindset yang berubah. Kita mau angkat syariah sedemikian rupa. Oke, udah tos-tosan, udah foto, udah apa. Mana saya tunggu janjinya. Ya, jadi saya tunggu akhir Oktober. Ya, saya mau lihat angkanya ada di angka berapa. Oke? Oke nggak nih? Coba dong saya mau lihat. Ayo, Tanya dong Pak Jul. semuanya nih, tim-tim saya semuanya semangat tahun ini, harus buktikan semuanya. Ya, kalau Pak Jul udah kebut, udah di champion, ya, jadi kamu yang lain gimana gitu loh. Pasti Ya, champion. jangan selalu alasan, oh kalau Pak Jul mah pasti bisa begini, siapa bilang gitu loh. Yang ada sekarang top-topnya itu apakah dia mengerti secara dalam tentang syariah? Enggak loh, cuman yakin doang ini peluangnya bagus. Tanda kutip bisnis. Gitu. Siap. Oke, jadi saya mau lihat. Jangan Pak Zul sama Putri sama Valdi aja gitu loh. Yang lain mana? Gitu. Bu Imah saya lihat udah mulai bergerak nih, nempel Pak Hengki lagi nih sama Pak Zul. Ya, saya pengen lihat ya, Pak Ben semua, jangan aktivitas yang ada di grup Mbak Mila lagi, Pak Zul sama siapa? Mbak Afi gitu ya, cuma tertentu aja gitu. Yang lain sebenar-benarnya sama aja gitu loh. Ya, tinggal balik lagi, yang di luar nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Ya, betul-betul ini syariah, risk, cukup prihatin. Ya, cukup prihatin. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nambahin? Silakan. Ya, silakan Mbak Melva. Ya, malam. Maaf ya, acak-acakan baru line dance. Karena ada beberapa target di komunitas. Jadi gini, satu pertanyaan Pak Jul. Jadi saya kan ada BSP teman. Jadi dia bertanya gini, Mel, kalau syariah itu dia ikut yang kontemporer ya Pak Jul ya? Tarmizi ya, Ustadz Tarmizi gitu ya. Jadi saya sih sebenarnya ngincar dia untuk jadi agent. Jadi dia bilang gini kan akad sama yang di atas. Berarti kalau kita untuk ini boleh bertanya produknya ya Pak Jul? Ini auto rekrut juga kan? Ya, jadi dia bertanya begini, kalau syariah itu kan saya kan bilang gini, niatnya kita berwakaf itu kan berarti kan untuk memberikan yang terbaik. Cuman dianggap riba katanya berarti gorornya pada saat kita sudah niat 1 miliar kan kita nggak tahu kapan kita dipanggilnya. Jadi dianggap itu kata dia goror. Itu jawabannya gimana ya Pak Jul ya, handlingnya? Ya, baik, oke. Itu kan namanya akad wasiat ya, wakaf wasiat. Ya, mewasiatkan dari nilai asuransi kita. Asuransi kita itu memang sudah ada gitu loh. Jadi memang nilainya sudah ada. Kecuali investasi yang nggak jelas kan. Ya, kalau itu kan asuransi jiwa sudah jelas sekali itu. Tidak ada gorornya karena akadnya kan bukan akad jual beli juga. Akadnya kan adalah akad di mana kita kan ta'awun di dalamnya. Ya, ta'awun di dalamnya kan akadnya kan tabarruk di situ. Nilai tabarruk dari nilai uang santunan itu yang kita wakafkan bentuknya wakaf wasiat. Gitu. Nah, Ustadz Erwandi Tirmizi itu juga sudah asuransi syariahnya dia sudah clear, sudah selesai dan menurut dia boleh gitu. Dia ini kalau dia mengatasnamakan Ustadz Erwandi, dia nggak paham tuh, dia nggak selesai baca bukunya. Dia nggak dengar videonya tuh. Ya, dianya sendiri masih
mungkin dengar fatwa lamanya kali ya. Kalau fatwa barunya dia atau pendapat barunya dia, kemudian video YouTube-nya dan bukunya itu sudah clear, dia tidak ada masalah, sholat syariah boleh menurut beliau, gitu. Nah, dan ini kan sudah ada fatwa dari MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia-nya, sudah hukumnya itu halal dan diperbolehkan, tidak ada masalah, gitu. Itu aja sih. Ya, Ya, oke. Satu lagi nih. oke, baik ya. Habis belum ada yang bertanya. Jadi gini, ada beberapa tim saya masukin di Duta Wakaf. Ini versi saya, sorry ya. Kalau saya kan melihat begini, syariah ini kan anggap saya lagi kerja sebagai employee gitu. Berarti kan saya halal aja di dalam tim syariah mau ngomongin ALP gitu ya. Jadi maaf kata-kata saya mungkin ada menyinggung karena bagi saya gini, saya memang tidak berkantor, tidak sebagai karyawan, tapi saya anggap aliansi ini saya dikejar performance gitu ya. Jadi kalau kita bagi saya ngomongin ALP dalam tim syariah sah-sah aja karena bukan berarti saya mengejar duniawi karena saya sedikit tidak setuju kalau kita ngomongin gini. Kita menyisihkan 10.000 untuk Tuhan atau Allah dari hal kecil karena bagi saya kalau menyisihkan itu bagi saya bukan 10.000 ya. Jadi saya bilang sama-sama tim saya jujur Pak Jul, kita total lihatnya risk ya karena kalau kita lihat syariah, saya takutnya tim saya itu jadi mikirnya yang 10.000 disisihkan karena bagi saya untuk wakaf itu kita menyisihkan bukan 10.000 ya 100.000 per hari. Jadi akhirnya ada sedikit saya suruh skip ya tetap ilmu wakaf Pak Jul kita pakai karena saya kalau perlu tanya apa-apa kan saya langsung japri Pak Jul ya. Nggak menanyakan di grup. Jadi ya mungkin tagline 10.000 per hari kalau menurut saya sih saya nggak bilang teman-teman nggak cocok, tapi bagi saya untuk suatu yang besar untuk Tuhan kita memberikan yang besar. Jadi saya kadang-kadang ke tim bilang jangan 10.000 per hari ya, 300.000, 100.000 per hari. Jadi kita closingnya tetap range-nya 3 juta karena kalau ya gitu sih Pak Jul mungkin tambahan dari saya. Lalu ya udahlah siap kita bakar tim tim Duta Wakaf. Kalau maaf kalau saya kadang-kadang ngomongin ALP, bagi saya kan ini suatu pekerjaan karena ibadahnya kan ada suatu komunitas tersendiri gitu ya. Itu aja sih masukan dari saya. Ya setuju saya Bu Melva. Memang makanya tadi saya sampaikan gitu loh. Kita di sini berbisnis gitu loh. Jadi kita di sini yang dituntut adalah ALP ya. Teman-teman yang nggak mau ALP jangan gabung di sini. Ya, teman-teman mending keluar aja gitu loh. Kalau nggak ada mau mencapai ALP, kalau nggak mau capai prestasi, kalau nggak mau punya uang banyak di sini, ya ngapain join di sini kan begitu? Iya, silakan. Oke, thank you. Terima kasih banget ya semuanya. Hari ini kita kebakar banget. Kita bukan cuma belajar untuk poin-poin apa yang mau kita sampaikan sama calon tim kita. Itu semua poin-poinnya juga berlaku untuk diri kita sendiri, untuk refleksi lagi diri sendiri. Kita mau ngapain di Allianz, kita mau ngapain di RIS, kita mau ngapain sebagai duta wakaf gitu. Bukan cuma kita taruh peneng aja kita sebagai duta wakaf. Duta wakaf itu artinya titipan Allah ya. Titipan Allah untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik buat keluarga kita ya. Titipan Allah kita untuk menolong lebih banyak lagi orang ya. Kita titipan Allah untuk kita bisa menjadi life changer di bisnis ini. Ya, jadi kesempatan ini teman-teman selagi diberikan nafas yuk kita kerjain yang sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Itu aja malam ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz Julhamdi ya. Saya selalu terinspirasi oleh Bapak dan saya harapkan semua tim Syariah RIS juga bisa angkat nama RIS kita dengan sebaik-baiknya. Kita start strong ya, apapun yang udah lewat ya udah gitu, tapi kita masih bisa maju dengan lebih kuat lagi, dengan lebih yakin lagi. Yaitu pesan dari saya malam ini, jaga kesehatan semua, diberkati kita semua ya teman-teman ya. Besok kita akan belajar ilmu lagi dari Vision dan seterusnya. Aktivitas tontonin aja Pak Zul, tontonin Putri dan Faldi, ikut, bukan cuma jadi tonton, ikutin apa yang mereka kerjakan ya. Ikut sama kereta yang lagi gerbongnya kencang teman-teman. Nanti nggak nyadar teman-teman juga ikut kencang semuanya ya. Itu aja. Kuat-kuat semua, pegang leader kuat-kuat ya. Randy Santoso Tami juga pasti akan support terus ya.
buat kita semua juga, bahkan yang bukan timnya Pak Zul pun, Pak Zul juga mau banget gitu ya digendelin teman-teman. Ya larinya digendelin bareng-bareng ya. Thank you, itu aja. Selamat pagi semua. Bye. Ya. Tante. Jangan lupa nanti Bye. booster ya. Ikut semua. Ya, Risk Morning Run besok pagi. Risk Morning Run. Bye. Ya. Bye. Ya,